Ini adalah pertemuan kelima dalam mata pelajaran Design Thinking. Dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas sebuah pertanyaan penting mengenai hal penting apa saja yang perlu diperhatikan dalam design thinking atau isu-isu yang seringkali membuat design thinking itu menjadi gagal atau salah fokus. Ya. Pertama adalah isu yang paling besar adalah terkait dengan mana duluan memberikan solusi atau mempelajari masalah atau problem terlebih dahulu. Nah, masih ingat tadi kan bahwa prinsip dari design thinking adalah people center. Jadi mana yang kita lihat? Solusi dulu atau memahami problemnya dulu? Ya tentu saja untuk tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan gitu ya. Pasti kita bisa berangkat dari salah satu dari itu. Kalau kita berangkat dari problemnya dulu, kita tanyakan problemnya mereka apa, maka yang kita desain adalah solusinya. Benarkah seperti ini? Dan jalan iterasi. Tapi bisa juga si manusia atau target itu sudah menginginkan solusi ke kita. Saya membutuhkan solusi seperti ini untuk perusahaan saya. Saya membutuhkan solusi seperti ini untuk pekerjaan saya. Nah, ketika dia membutuhkan solusi itu dalam alam bawah sadar kita akan berhadapan dengan kalau dia mau solusi itu berarti akan ada problem A, B, C, D. Jadi dua-duanya itu bisa berangkat dari problem mereka, kita rancang solusinya, atau berangkat dari keinginan mereka, kita berpikir problem apa yang akan kita hadapi. Nah, itu mengenai hal pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, kadang-kadang kita itu terlalu masuk ke dalam, terlalu detail mikirin problemnya, kita lupa konteksnya. Ya, setiap kebutuhan manusia itu kan pasti ada konteks luarnya, ada yang lebih besar. Kita jangan terjebak dengan kebutuhan yang kecil itu tanpa melihat konteksnya. Seperti itu. Nah, jadi misalnya ada kebutuhan di sekolah, bagaimana caranya di situasi COVID ini ketika kita belajar online, anak-anak itu tidak bisa menyontek begitu ya. Lah kita kan langsung mikirnya gimana supaya anak itu tidak menyontek dan lain sebagainya gitu ya. Kita cari cara X, Y, Z dan lain sebagainya. Padahal mungkin kalau kita berpikir dengan konteks lebih besar, mungkin yang bisa kita tawarkan adalah bagaimana supaya anak-anak cenderung jujur. Bukan melihat dia itu menyontek apa tidak, tetapi memberikan solusi atau environment yang membuat mereka tidak pernah berpikir untuk mencontek. Nah, kalau kita terlalu dekat dengan problem, kita akan berpikir bagaimana cara mengawasi anak-anak ketika belajar online, ketika dikasih ujian, dia tidak menyontek dengan orang lain, tidak chatting-chattingan dengan orang lain, atau tidak membuka browsing internet sehingga dia tahu jawabannya. Padahal kalau kita lihat konteksnya, kita bisa solusinya sederhana. Ya kalau setiap siswa kita kasih soal yang berbeda, kan nggak mungkin mereka nyontek. Orang soalnya berbeda. Nah, ini adalah jebakan kedua yang kadang-kadang terjadi. Kita melihat masalah tanpa melihat konteksnya. Ketiga, ya kadang-kadang waktu mencoba untuk memberikan solusi itu kita nggak kasih target waktu. Kapan kita akan memberikan rancangan solusinya atau produknya atau prototipenya. Sehingga kita isinya diskusi terus, mikir terus, analisa terus. Nggak selesai-selesai desainnya itu. Nah, senangannya adalah melakukan baca terus. Padahal yang minta produk kita sudah lama menunggu. Ingat bahwa dalam design thinking yang penting bikin sesuatu, cek. Bikin sesuatu, cek. Bikin sesuatu, cek. Bukan semuanya kita pikirin di kepala kita tanpa konfirmasi ke mereka yang akan menggunakannya. Itu jebakan lain lagi. Tapi ada juga jebakan yang apa? Yang terlalu cepat berpendapat bahwa sudah jadi produk saya. Udah pasti dipakai, yakinlah saya. Saya udah ketemu dia 3 kali. Yang terakhir ini pasti benar. Langsung dia bikin barangnya sebagai versi final. Padahal untuk tahu itu benar-benar benar harus kita cek benar-benar sampai yang kesekian kali.
Belum tentu 7 kali iterasi itu selesai. Tapi bisa juga baru 4 kali iterasi bisa selesai. Ya. Nah, yang paling sering itu ya tadi itu. Tidak melakukan iterasi. Pokoknya 1 kali ketemu, nyatet semuanya, merasa sudah detail, bikin produk kirim. Ternyata beda sekali yang diinginkan. Karena terlalu percaya diri sendiri bahwa kita mengerti yang diinginkan. Ya, jadi banyak sekali, tapi kalau saya boleh simpulkan, kebanyakan masalah dari design thinking adalah asumsi dan persepsi kita yang keliru terhadap kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, cek dan recheck kembali. Terima kasih.